Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, Pak Guru selalu berharap bahwa semua dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ingat pesan Ibu, ya, tetap memakai masker jika kita bepergian. Kedua, cuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga, menjaga jarak, ya. Dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Jika tidak penting, lebih baik jangan bepergian atau keluar, ya. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi ini adalah pertemuan kita, pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Adik-adikku sekalian, tujuan pembelajaran kita, ya, itu saya sudah jelaskan atau sudah terlihat di penampilan slide-nya ibu sekalian, yaitu peserta didik dapat menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dan kedua, menjelaskan peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat dengan PBB, menjelaskan peran Indonesia di ASEAN, menjelaskan peran Indonesia di gerakan non-blok, ya. Itulah tujuan kita pembelajaran pada pertemuan kali ini, sehingga ya konsentrasi itu dibutuhkan kepada adik-adikku sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi, ya. Jadi yang pertama adalah peran atau kontribusi yang diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan peradaban dunia, ya. Pak Guru sudah lihatkan di slide, itu ada contohnya, ada 6, ya. Yang pertama adalah peran Indonesia itu dengan masuknya ke PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950, ya. Indonesia itu menjadi anggota PBB yang ke-60, artinya negara yang ke-60, ya, gitu adikku sekalian. Nah, selanjutnya kita Indonesia, ya, negara Indonesia itu sempat keluar pada tanggal 7 Januari 1965. Itu disebabkan karena bentuk protes, ya, kepada organisasi PBB dengan tidak dijadikannya Malaysia sebagai anggota tetap, ya, pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada akhirnya masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Itu adalah sejarah singkat Indonesia masuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Dan yang kedua adalah peran dan kontribusinya, yaitu Konferensi Asia Afrika atau biasa disebut disingkat dengan KAA pada tahun 1955. Dan yang ketiga adalah salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, ya. Jadi adik-adikku sekalian perlu ketahui bahwa pada saat Perang Dunia Kedua terjadi kekuatan besar, yaitu negara non-blok, ya, yaitu negara Uni Soviet, ya, atau biasa dikenal dengan negara Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, dan yang kedua negara-negara Eropa yang dipimpin oleh Amerika Serikat, ya, yang mempunyai ideologi liberalisme. Maka Indonesia pada saat itu menjadi gerakan non-blok, jadi tidak memihak pada kekuatan Uni Soviet dan Eropa atau yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah pengiriman pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Jadi peran Indonesia itu salah satunya adalah mengirim pasukan ke negara-negara berkonflik dengan tujuan adalah perdamaian dunia. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, ya, Olimpiade dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi. Dan yang kelima adalah Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, ya, seperti OKI, ya, ada macam-macam itu organisasi internasional.
Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan hubungan diplomatik, baik itu hubungan liberal dan multilateral, ya. Itu yang dilaksanakan oleh bangsa kita Indonesia, ya, yang menyelenggarakan hubungan diplomatik. Itu adalah contoh peran atau kontribusi yang diberikan oleh Indonesia pada kemajuan peradaban dunia. Baik, adik-adikku sekalian, kita masuk pada materi-materi tentang organisasi internasional. Yang pertama adalah PBB, ya, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, ya. Dan yang kedua adalah memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam membangun bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan yang keempat, menjadi pusat penyelenggara segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Ya, itu tujuan utama PBB. Ya, tadi pertemuan awal tadi Bagus sudah memberikan contoh beberapa, ya. Jadi nanti insya Allah sebentar saya akan memberikan tugas tentang spesifik peran Indonesia, ya, dalam organisasi internasional. Salah satunya adalah PBB. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada organisasi kedua, yaitu ASEAN. Jadi prinsip-prinsip utama ASEAN sebagai berikut: menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koversif pihak luar. Itu merupakan tujuannya, ya, prinsip-prinsipnya. Jadi kita tidak mau ada campur tangan baik pemerintah, ya, atau negara dari luar negara kita. Dan yang ketiga adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Sudah jelas, ya. 4. Menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai. 5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Contoh seperti penggunaan senjata nuklir dan seterusnya. Itu sangat menakutkan, ya. Seperti terjadi bom Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Sekutu Inggris, Amerika Serikat membombardir negara Jepang. Itu adalah salah satu contoh. Dan yang keenam adalah kerjasama efektif antar anggota. Itu kerjasama bilateral dan multilateral. Itu adalah prinsip-prinsip utama ASEAN, ya. Yang terakhir adalah non-blok, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, terjadi kekuatan besar antara Uni Soviet, ya, blok Uni Soviet dan blok Eropa atau Amerika Serikat, atau dua kekuatan ini yang bertarung, maka Indonesia memposisikan non-blok, ya, tidak memihak antara dua kekuatan besar ini. Maka tujuannya adalah menjaga perdamaian dunia, menjamin kemerdekaan dan kedaulatan serta kesatuan wilayah negara atau anggota, menentang segala bentuk penjajahan, menentang segala bentuk blok politik, menjaga keamanan negara-negara anggota, ya. Jadi itu adalah tujuan dari non-blok. Begitu, adik sekalian. Jadi adikku sekalian, untuk pertemuan kali ini, jadi kita membahas hanya 3, ya, organisasi. Yang pertama adalah PBB, yang kedua adalah ASEAN, dan yang ketiga adalah non-blok, ya. Jadi setelah mempelajari ini, adik sekalian, Pak Guru juga sudah membagikan di grup Classroom, ya, ataupun di grup WA tentang modul materi ini. Dan terakhir, adikku sekalian, Pak Guru sudah membuat tugas yang Anda kerjakan. Silakan lihat di
internet atau di buku-buku yang punya referensi jelas tentang peran Indonesia ya dalam organisasi internasional. Awal tadi Pak Guru sudah mencontohkan beberapa, jadi adik-adik silakan diisi ya tabel ini. Yang pertama adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diberikan contoh apa yang menjadi peran Indonesia dalam organisasi PBB. Yang kedua adalah ASEAN, dan ketiga adalah non-blok. Jadi satu organisasi itu minimal adik-adik memberikan contoh 4 ya peran Indonesia dalam organisasi tersebut. Ya, bisa paham adikku sekalian ya? Oke, selamat belajar, dan Pak Guru berharap tetap jaga kesehatan dan jangan patah semangat dalam pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.